Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kami bersama dengan yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Selamat pagi, Selamat pagi. Dr. Daman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Tak lupa kami sapa juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, di hari ke-15, kita akan melanjutkan ngaji online yang dilakukan oleh Lakesdam NU Kabupaten Malang yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Institut Al-Qalam, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, dan Universitas Brawijaya. Pada pagi hari ini kami bersama dengan Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya akan melakukan mengaji online dan kajian tentang bagaimana puasa di tengah pandemi COVID-19. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita buka dengan tawasul kepada yang kita hadiahkan kepada para masyaikh, para perjuang Indonesia, dan khususnya kepada Bapak almarhum Bapak Dr. Taufiki, Ketua Lakesdam yang telah berpulang mendahului kita. Semoga perjuangan dan amal ibadahnya menjadi amal jariah di alam sana. Bila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan Dr. Taufiki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, para pemirsa sekalian, untuk selanjutnya haturkan kepada Bapak Daman Huri sekitar 90 menit Pak Daman, kita nanti melakukan dialog interaktif tentang bagaimana puasa di tengah pandemik COVID-19 ini hubungannya dengan ketersediaan pangan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama ini bisa meningkatkan keimanan kita. Pada 10 hari kedua ini adalah bulan ampunan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Dan nanti di akhir Ramadan kita mudah-mudahan bisa aidkum minan nar. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tetap terlimpah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita harapkan bahwa syafaat Rasulullah nanti akan terlimpah pada kita semua. Allahumma amin. Pemirsa yang terhormat, bahwa pada pagi hari ini kita akan ngaji bareng terkaitan dengan Ramadan, serta terkaitan dengan pertanian atau pangan yang ada di kita terkait bersamaan dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi kalau kita melihat bahwa pangan adalah suatu kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Apapun bentuknya, pangan adalah diperlukan.
Oleh karena itu kita harus bisa menyikapi bagaimana pada saat kita lockdown, kemudian harus bekerja di rumah, yang bagi yang mereka yang sebagai pegawai, kemudian oleh karena itu aktivitas inilah harus kita manfaat sebaik-baiknya ada di rumah. Ini tidak boleh kita lupakan karena kebutuhan kita. Kalau kita menyimak yang terakhir ini, ada beberapa pasar yang ternyata sudah ada yang kena COVID, sehingga itu juga menjadi tidak aman, belanja saja tidak aman. Ya, itu harus kita sikapi bagaimana sebenarnya kita bisa menyiasati, menyediakan pangan yang ada di sekitar kita tanpa harus ke mana-mana. Ya, saya kira itu yang harus kita lakukan. Barangkali menyambung apa yang sudah kita diskusikan pada saat kita ngaji akbar sebelumnya, bahwa kami mengajukan program salah satunya adalah pengembangan hidroganik. Ini salah satunya. Tetapi kita juga menyiapkan, jadi insya Allah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dalam rangka untuk menghadapi COVID ini dan kebutuhan pangan, kita juga akan menyediakan teknologi atau metode bagaimana menyiapkan pangan yang halalan thayyibah, yang sehat. Ini dia juga sehat, halalnya juga dipersiapkan. Iya, jadi kita ada 2 program yang sekarang sedang kita kerjakan. Yang pertama tentunya kita akan membuat suatu setting bagaimana hidroganik merupakan suatu kolaborasi antara bidang perikanan, kemudian bidang peternakan, dan juga ada bidang peternakannya, sehingga itu nanti kita akan memanfaatkan lingkungan yang ada di kita memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang ada, diolah menjadi bahan material yang bisa digunakan untuk mensupport pertanian kita yang sehat. Kemudian yang kedua, kita juga lagi menyiapkan media tanam. Media tanam ini kalau khususnya sasarannya adalah kepada jamiah kota, itu berkaitan agropolitan. Kalau kita di kota itu biasanya kan sulit untuk mencari tanah yang subur, tanah begini, sehingga kita menyiapkan media tanam. Media tanam ini juga demikian, ini adalah bersifat organik. Jadi kita nanti kalau kita bisa kita aplikasikan secara massal, maka kita bisa memandu dari kampus apa yang kita butuhkan, sehingga media itu adalah bisa media yang sehat, yang menjadikan tanaman yang diproduksi juga tanaman yang sehat. Jadi kita ada 2 konsep, yang satu menyediakan media tanam yang bisa digunakan oleh siapapun, yang kedua adalah membuatkan suatu teknologi hidroganik yang merupakan perpaduan antara pertanian, perikanan, peternakan, dan itu juga menjadi sumber pangan bagi masyarakat Indonesia. Jadi yang halal thayyibah. Mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan itu ya. Siap. Jadi ini kami sedang menyiapkan media tanam yang sudah ada pesanan dari Bali dan Sulawesi Barat. Karena kita karena di Pulau Bali yang notabene di sana ada kota pariwisata. Nah, dengan kondisi COVID ini, maka hotel-hotel banyak yang tutup. Bagaimana karyawannya? Tentunya mereka tidak ada pekerjaan. Kemudian kita dampingi mereka yang di kota tidak ada lahan, nanti akan kita siapkan media tanam yang bisa kita kirim, kita kasihkan polybag, kita kasihkan benih, sehingga mereka bisa bertani di lingkungan rumah tangganya. Optimalisasi lingkungan sekitar rumah. Iya. Nah, konsep pengembangan ini untuk ketahanan pangan adalah mereka sifatnya nanti adalah lingkungan. Jadi apa kebutuhan di lingkungan itu nanti didata berapa jumlah kepala keluarganya. Nah, dari keluarga itulah nanti kita akan menata komoditas apa yang diperlukan.
Jadi nanti ada konsep barter, bisa barter. Saya nanam kangkung, nanam sawi, teman saya nanam kapan panjang, ada cabai, macam-macam, sehingga kebutuhan itu akan dicukupi oleh lingkungan masing-masing. Mereka saling tukar-menukar produk. Nah, ini konsepnya adalah gotong royong bersama-sama untuk mengembangkan pertanian dalam yang ramah lingkungan. Ya. Berarti itu nanti ada kerjasama di dalam lingkungan, bisa per RT, mungkin per RW gitu ya. Iya, tergantung kita ya. menghitung berapa kebutuhan dasar di lingkungan tersebut. Iya, Kemudian kita iya. desain untuk kebutuhan sayur mayur Iya. gitu ya. Jadi kita akan mengembangkan konsep smart home. Jadi smart home, kalau smart home nanti sudah bisa berjalan, kita smart village, ya kan? Kemudian bisa smart district, smart province, dan bisa smart Indonesia. Lebih jauh itu berarti kan sebenarnya dulu pernah ada konsep seperti itu ya, KRPL seperti itu ya. Tapi mungkin yang saya melihat KRPL untuk sementara ini kan sebenarnya kurang mengenai sasaran seperti itu ya, Pak Daman. Iya. Pengembangannya itu masih naik turun gitu di masyarakat. Jadi kita perlu merupakan konsep penyempurnaan dari itu, Pak. Perlu kita sadari bahwa sebaik program apapun, kalau tidak ada pendampingan secara konsisten, maka itu tidak akan bisa jalan. Karena masyarakat kita masih harus dituntun. Konsep yang akan kita kembangkan sebenarnya kita akan ada sasaran bidik, yaitu utamanya adalah para pemuda, para santri-santri muda, yang itu nanti bisa kita training, mereka kita bekali pengetahuan, kita bekali teknologi, kemudian setelah mereka memahami itu, mereka bisa kembali ke kampungnya masing-masing, bisa mengaplikasikan teknologi ini, dan bisa mendampingi masyarakat yang ada. Iya. Berarti nanti Brawijaya ke depan ini akan mempersiapkan semacam TOT gitu ya? Iya, kita diklat, ada diklat. Ya. Dan secara kebetulan saya selaku personal adalah Dewan Pendiri Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Nasional. Yang organik ya? Itu semua, jadi banyak. Jadi lembaga sertifikasi profesi ini adalah untuk memberikan suatu pengakuan secara sah. Ada sertifikat yang mereka itu punya kompeten di bidang itu. Salah satunya adalah pertanian organik. Gitu ya. Berarti sebagai pendampingnya itu memang orang-orang yang sudah dilatih ya. Kemampuan skill. Ya, jadi konsepsinya nanti para pemuda yang nanti kita ajak bergabung untuk didiklat dulu, dilatih dulu. Setelah dilatih dia punya kompetensi, maka dia akan diteruskan menjadi diuji kompetensinya. Nah, uji kompetensi itu pada akhirnya nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang apa yang mereka pelajari. Kira-kira itu kapan, Pak Daman? Ya kalau kami terserah dari masyarakat yang menginginkan itu, kita siap kapan saja siap. Karena Fakultas Pertanian sudah menjadi tempat uji kompetensi di bawah lembaga sertifikasi profesi. Nah ini para pemirsa sekalian, ini sebenarnya merupakan kesempatan ya. Kalau kita bicara tentang Nahdiyin itu kan juga banyak sekali yang berkecimpung di bidang pertanian. Ini menarik sekali, Universitas Brawijaya sudah membuat kesempatan, mari kita gayung bersambut untuk pemuda-pemuda dari pesantren ataupun dari warga Nahdiyin yang berkeinginan untuk meningkatkan skill di bidang pertanian bisa menghubungi Bapak Dekan Fakultas Pertanian. Mungkin nanti kami juga bisa membantu Prof. Pak Daman untuk melingkan dengan masyarakat yang mungkin menginginkan untuk dilatih dalam bidang pertanian. Sebenarnya kalau mau memanfaatkan lembaga-lembaga di Nahdiyin itu kan ada LPP, lembaga pengembangan pertaniannya.
Itu pun bisa nanti mereka bahkan kalau itu nanti bisa mereka mau menjadi tempat uji kompetensi, mereka bisa mengikuti sertifikasi kompetensi, mereka nanti bisa mendapat sertifikat menjadi asesor kompetensi. Nah, begitu ya. Untuk mohon maaf Pak Daman, untuk itu nanti ada pembiayaannya ke UB atau seperti apa Pak? Itu kalau sudah lembaga sertifikasi profesi bukan punyanya Brawijaya. Oh, gitu. Itu adalah lembaga mandiri yang di bawahnya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kantornya ada di Singosari, di dekatnya Polsek Singosari. Itu adalah lembaga mandiri yang kita sudah punya kantor sendiri, yang itu sudah diakui dan sudah menyebar di seluruh Indonesia, bahwa beberapa perguruan tinggi mengikuti pola ini sehingga mereka mendaftar menjadi tempat uji kompetensi. Kemudian beberapa dosennya yang itu juga dia mendaftar sebagai asesor kompetensi. Memang ada pembiayaan, kalau tidak salah terakhir itu setiap orang untuk bisa mengikuti BIMTEK menjadi asesor kompetensi itu biayanya 5 juta per orang. Itu waktunya 5 hari, mereka betul-betul di training, mereka akan digodok di LSP, bisa di Malang biasanya. Itu satu kelompok itu berisi 24 orang. Dan ini bisa saja kalau misalkan di luar Jawa, mereka siap 24 orang di sana, maka kita asesornya yang datang ke sana untuk melatih di sana. Lebih lanjut ini Pak Daman, kira-kira pandangan panjenengan ini kan terkait dengan COVID yang juga ternyata juga sampai hari ini perkembangannya masih tetap tinggi hubungannya dengan puasa dan ketahanan pangan, kira-kira seperti apa Pak? Kalau tadi kan Brawijaya sudah menyiapkan menyiapkan secara preventif ya untuk menghadapi itu, kan kita mengoptimalisasikan lingkungan sekitar kita untuk penyediaan pangan. Iya. Jadi momen Ramadan ini kan sebenarnya kan momen yang luar biasa. Ya kan? Kita harus bisa mengambil hikmah di balik musibah yang ada. COVID tidak perlu ditakuti, tapi COVID harus dihadapi, bagaimana dijalani. Dihadapi dengan cerdas. Ya, jadi saya ambil contoh, saya secara personal, saya ke kantor kalau biasanya harus 7:30 sudah sampai di kantor, pulang jam 4. Sekarang tidak harus seperti itu, saya tetap ke kantor, mungkin waktunya tidak terlalu panjang, tetapi aktivitas di rumah untuk COVID itu saya tidak keluar, enggak. Kegiatan saya setiap hari saya ke kebun. Tetap ke kebun. Bapak Dekan Fakultas Pertanian ini setiap hari juga tetap ke kebun di masa COVID-19. Jadi saya kalau puasa ini habis subuh, kemudian tadarus sampai kira-kira jam 5:30. 5:30 saya ke kebun sampai jam 8. Itu sudah insya Allah sehat. Sudah beringat. Ya. Kemudian setelah jam 8 saya pulang, mandi, kemudian sholat duha, saya ke kantor. Di kantor itu juga tidak hanya saya duduk di sini, tetapi di kantor saya juga ke kebun. Saya ke Gria Santa, saya ke kebun Karangploso, saya ke kebun Tegalweru, dalam rangka untuk melihat di sana bagaimana perkembangannya ini. Sehingga tetap saja kami jalankan. Pada prinsipnya bahwa untuk menghindari COVID ini kan tidak harus duduk di rumah, tapi bagaimana kita membatasi interaksi dengan orang lain, kemudian menggunakan masker yang ini, saya mohon maaf karena ini kalau nanti diskusi pakai masker nanti tidak jalan nanti ya. Jadi untuk sementara maskernya saya copot dulu ya kan. Nah, itulah yang kita lakukan. Ini tadi pagi saya sudah berkeringat, sudah di rumah kebetulan ada kegiatan-kegiatan yang kita bisa kerjakan dalam rangka untuk menghadapi yang kita. Orang berbicara masalah COVID dia jenuh. Kami tidak jenuh karena aktivitasnya tetap.
bagaimana kita lakukan di sana, ya kan? Tetap kita jalan. Sehingga Ramadan ini bagi kami adalah Ramadan berkah, ya kan? Saya lebih banyak di rumah dalam kapasitas tidak full di kantor. Kemudian kami bisa mengekspresikan itu dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Kami di rumah bisa meningkatkan ibadah kami. Di mana kekurangannya? Jadi saya melihat ini juga, bagi saya adalah suatu kelebihan pada Ramadan ini. Nah, kalau saya biasanya saya tadarus, ini tetap kita lakukan. Jadi kami taraweh di rumah juga tetap jalan, tapi dengan aturan para jamaah menggunakan masker, kemudian kita gang satu-satu, mereka harus posisi suci dari ke musola, itu tidak masalah. Kemudian habis itu di musola kami juga tetap adakan tadarusan dengan jarak yang kita atur, ya kan? Jarak fisik dan sosial. Ya, kemudian habis subuh saya masih punya kesempatan untuk tadarus secara personal di rumah. Kalau biasanya bulan-bulan 1 bulan tuh kami bisa khotam sekali. Alhamdulillah ini sudah mau khotam ini. Insya Allah target saya kalau besok khotam sekali. Kami targetkan puasa ini untuk personal saya khotam 2 kali. Gitu. Alhamdulillah. Ini artinya adalah memberikan berkah kepada saya personal. COVID ini juga bisa membawa berkah. Itu kalau kita menyikapinya, sehingga tergantung bagaimana kita. Insya Allah dengan Ramadan ini, dengan adanya COVID, ya kita ambillah hikmah positifnya. Ini semua kan ujian dari Allah SWT. Kemudian juga pertanian adalah salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh usaha yang paling halal. Adalah pertanian. Karena tidak bisa orang petani itu mau korupsi apa? Wong nanam juga nunggu tumbuhnya, ya kan? Ya, betul. Saya tidak bisa korupsi waktu nanam jagung kemudian 2 minggu panen. Ya nunggu 100 hari sampai 20 hari, ya kan? Kemudian petani yang nanam apapun, belum lagi nanti tiba-tiba dimakan hama. Nah, dimakan hama itu sedekah. Iya, oh begitu ya. Iya. Jadi kita menyikapinya. Iya, jadi siapapun yang menanam, nah saya nanam padi, ada burung datang memakan, maka itu adalah sedekah bagi petani. Dimakan oleh hama, maka itu adalah sedekah. Tapi kita ikhtiar supaya tidak hama semua, maka kita gunakanlah antisipasi bagaimana menghindari hama. Nah, kebetulan di pertanian juga demikian. Kami setelah mengembangkan namanya pestisida organik. Nah, kembali lagi adalah halalan thayyibah. Jadi pertanian yang kita kembangkan adalah pertanian yang ramah lingkungan, tidak mencemari lingkungan secara berlebihan. Ini kami lagi mengembangkan juga pertanian terpadu yang hidroganik tadi ya. Hidroganik itu ya, nol sisa tadi. Jadi kita memanfaatkan kita budidaya cacing. Cacingnya untuk makan ikan, kita budidaya ikan. Casingnya bisa menjadi media tanam. Kemudian kita budidaya ikan, airnya menjadi kotor keruh. Itu kotorannya adalah fasesnya ikan. Itu mineral bagi tanaman. Air itu digunakan untuk menyiram tanaman sehingga tanamannya menjadi sehat karena dia dapat pupuk organik. Bukan main. Itu juga memungkinkan kan dikembangkan untuk daerah perkotaan. Bisa. Kita kalau prinsip mendesainnya agar kelihatan cantik begitu. Jadi kalau kita bisa membuat kolam itu, ya sekarang kan banyak apa itu sudah dijual di tempat-tempat itu kan kolam ukuran 1 meter persegi. Jadi bisa dikasih kolam, nanti dikasih ikan, sehingga ikannya itu menjadi sumber proteinnya, air ikannya menjadi nutrisinya tanaman, tanamannya menghasilkan menjadi sumber produk kita. Kemudian limbahnya pertanian menjadi makanan cacing, cacingnya nanti menjadi makanan ikan, limbahnya cacing menjadi media tanam.
kita tidak zero waste. Itu nanti otomatis kan akan membantu untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga. Iya, masing-masing keluarga bisa memenuhi dari kebutuhan itu. Juga mengurangi biaya pengeluaran untuk konsumsi. Iya. Kalau secara nasional itu kira-kira nanti kalau Modesty itu bisa dikembangkan gitu, pastinya akan berpengaruh positif terhadap perputaran nilai ekonomi bagi masyarakat. Iya. Jadi kita tidak menyadari kalau misalkan kita itu menanam di rumah kita sendiri, itu otomatis sudah akan mengurangi belanja bulanan kita. Oh, saya mestinya beli sayur, saya tidak beli. Saya beli ikan, tidak beli. Hanya kan beli bibitnya, ya kan? Nanti ikannya bisa dikasih makan dari produk kita, katakanlah cacing tadi. Dan itu artinya kan kita bisa mengubah sebenarnya lingkungan alam kita ini menjadi apa yang kita butuhkan. Orang berbicara cacing kan cacing kan dikasihkan ikan. Ya kita kan makan ikannya, bukan cacingnya. Kadang-kadang ada mungkin terutama ibu-ibu itu agak gimana gitu kalau bicara cacing kan agak belum familiar gitu ya. Ya, kita harus kita latih gitu loh. Sekarang kalau kita berbicara makan ayam aja, kemudian melihat peternakannya ayamnya di situ ada kotor, itu tetap saja kan tidak ke sana. Gitu. Dan memang yang diperlukan di situ adalah pendampingan secara terus-menerus di masyarakat. Ya, betul. Saya sangat apresiasi sekali programnya Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tadi untuk mencetak pendamping di masyarakat. Karena itu memang perlu sekali. Lebih jauh kan bagaimana pertanian itu nanti menjadi sesuatu yang menarik bagi generasi muda. Seperti yang tadi Panjenengan sampaikan di awal bahwa pangan itu adalah kebutuhan mendasar. Iya. Yang terus harus disediakan dan dipenuhi oleh harus tersedia bagi masyarakat kita. Iya. Begitu. Kecuali kalau nanti para masyarakat itu makannya beras sintetis. Kemudian sayur sintetis, maka pabriklah berdiri. Tapi selama itu tidak dilakukan, maka pabriknya ya pertanian di lapangan itu. Iya. Kira-kira dengan puasa ini, dengan ketersediaan pangan nasional, mungkin informasi terakhir seperti apa Pak Daman? Apa semakin meningkat konsumsi masyarakat sehingga mengurangi, tempoh hari Pak Presiden kan juga sudah menyampaikan bahwa di beberapa wilayah itu terjadi kekurangan distribusi penyediaan gitu. Kalau dengan puasa dan COVID ini kira-kira masyarakat ini tambah melonjak apa enggak ini konsumsinya ini? Kalau makan, kalau dia berbicara di luar, tadi Ramadan itulah berkahnya, ya kan? Kalau orang-orang tidak berpuasa kemudian tinggal banyak di rumah, maka tidak mau konsumsi pangan akan meningkat. Nah, otomatis ya kan? Tetapi dengan adanya Ramadan puasa, maka insya Allah tidak ada lonjakan makan. Karena kan kita sudah dibatasi tidak makan mulai dari fajar kemudian sampai terbenamnya matahari. Maka kita makannya normal. Jadi kondisi COVID, kalau COVID ini pada saat sebelum berpuasa, maka meningkatkan kebutuhan konsumsi rumah tangga. Oh ya, karena semua tapi berada di rumah. Berkahnya Ramadan dengan COVID tidak akan ada efek negatif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat. Jadi memberikan memberikan keberkahan dengan Ramadan ini ada COVID ya. Sehingga tidak terjadi lonjakan. Kalau tidak terjadi lonjakan kan moga-moga saja tidak terjadi peningkatan harga yang terus-menerus. Jadi kalau harga itu kan biasanya memang terkaitan dengan hukum ekonomi ketersediaan dan permintaan itu, gitu loh. Tapi saya rasa makanya kalau kita berpikir kepada petani, kalau saya insya Allah petani itu karena setiap harinya ada di kebun, maka tidak perlu terlalu khawatir dengan COVID. Karena badannya insya Allah kan? Karena COVID ini kan tidak tahan terhadap panas matahari. Sehingga kalau petani itu setiap hari ke kebun berpanas-panas ria, maka otomatis itu menjadi obat
untuk menghindari COVID yang ada. Cuma bagaimana mereka harus menjaga supaya interaksi nanti biasanya kan tidak di kebun anunya itu, ya kan? Ada di lingkungan masyarakat yang mereka pendatang dari luar, yang sini, yang seperti itu. Tapi kalau kita berbicara tentang konsep di pertanian sendiri, saya yakinnya bahwa pertanian itu aman dari COVID selama mereka bekerja ada di lapangan sesuai dengan kebiasaan yang ada. Insya Allah petani-petaninya malah semakin sehat. Tambah sehat, menjadi produktif, itu kan. Betul-betul ini keberkahan buat petani-petani Indonesia. Jadi untuk petani-petani tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan aktivitas di lapangan, karena Bapak Daman Huri sendiri selaku pakar di bidang pertanian juga setiap hari masih ke kebun. Jadi salam untuk petani Indonesia. Karena ternyata petani-petani Indonesia di masa seperti ini, insya Allah ganjarannya menjadi sangat berlipat ya, berlipat, insya Allah berlipat. Pangan untuk seluruh masyarakat di dunia. Gitu, jadi petani ini adalah para pejuang yang betul-betul dia ikhlas. Tanda jasa. Perjuang yang ikhlas, gitu loh. Perjuang yang ikhlas. Tidak nampak. Kira-kira kalaupun kita bicara tentang ketersediaan pangan, Pak Daman, kira-kira komoditi apa yang agak krusial dengan adanya COVID-19 ini? Jadi kalau sebenarnya kalau kita berbicara pangan itu kan makro ya. Dalam begini, sekarang ini kan posisi yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah peternak ayam. Sekarang ini. Peternak ayam malah tempo hari itu ada isu dioksin segala ya. Ya. Jadi di Blitar itu sudah banyak para peternak-peternak ayam yang masih kelasnya menengah ke bawah itu banyak yang tutup. Dikarenakan oleh pakan. Ya karena pakan, ya karena kita memang itulah sesuatu kalau kita itu masih mengandalkan kepada pihak lain, maka itu tidak akan bisa kita lakukan secara konsisten. Sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada, maka insya Allah kita bisa mandiri pangan. Jadi konsep yang sekarang sedang saya kerjakan ini adalah bagaimana kita mandiri pangan dan mandiri energi. Karena itu dua hal itu adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Jadi konsepnya kita lebih harus mengoptimalkan in situ ya Pak. Potensi yang ada di dalam. Potensi ada di dalam. Untuk menjadikan kita menjadi lebih mandiri, tidak tergantung kepada pihak luar. Iya, sekarang dengan kalau kita pengembangan ternak katakanlah. Nah, ternak itu kan limbah ternaknya, fasesnya itu kan bisa menjadi sumber energi. Iya. Yang itu bisa mandiri energi. Bisa. Mungkin kalau yang sapi bisa juga jadi biogas, bisa jadi listrik, bisa untuk memasak. Kemudian sisanya bisa dikembalikan ke kebun gitu. Iya. Jadi itu kalau kita bisa mengembangkan konsep bahwa mandiri pangan, mandiri energi, maka insya Allah masyarakat kita cepat menjadi makmur dan sejahtera. Para pemirsa sekalian, silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh kita memberikan pertanyaan kepada beliau. Kebetulan kita pagi hari ini bersama dengan pakar di bidang pertanian ya. Jadi pagi hari ini kita melakukan kajian bidang pertanian dan ketersediaan pangan. Monggo kalau mungkin ada pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin memberikan atau menambah wawasan keilmuannya di bidang pertanian, monggo silakan bertemu langsung juga Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya siap untuk mendampingi masyarakat dimanapun Anda berada. Jadi sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi, Fakultas Pertanian membuka diri 24 jam untuk masyarakat yang memang membutuhkan
bimbingan, membutuhkan pendampingan, dan kita siap untuk berdiskusi kapanpun. Ya. Karena itu memang juga bagian dari Tridharma ya, perguruan tinggi. Jadi tugas Brawijaya selaku perguruan tinggi adalah ada pengabdian pada masyarakat. Kami siap untuk datang ke tempat-tempat yang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Misalnya untuk di Malang ini yang barusan dilakukan oleh Fakultas Pertanian itu pendampingan budidaya jamur ya di Wajak. Tidak hanya jamur saja, itu. Ya. Jadi kita beberapa kegiatan. Nah, kebetulan memang kalau 2019 ini untuk kegiatan pengabdian, kami juga sudah melakukan ngaji akbar. Satu ada di Pondok Pesantren Ginggong Probolinggo, ya. Kemudian yang kedua kami pendampingan budidaya jamur di Pondok Pesantren Tolabi yang ada di Buring. Yang ketiga juga pembinaan untuk budidaya jamur yang di Pondok Pesantren Bahrul Maufiroh yang ada di Jaya Grand. Kemudian yang keempat adalah kami juga ngaji tani tentang porang yang ada di Blitar, yaitu di Pondok Pesantren yang ada di Ngegong, Kota Blitar. Kalau sekarang itu kan sudah untuk porang dan nasional, ya. Sekarang malah sudah melakukan aktivitas bisnis, Pak Daman, ya. Jadi kami juga ikut membantu di sana untuk mendampingi, mengarahkan, juga bisa untuk bekerja sama ke sana. Ya, itu pemirsa sekalian, memang banyak sekali dan bukan main aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pak Daman dalam pendampingan di masyarakat. Jadi juga menyentuh ke pesantren, juga masyarakat umum, juga ini yang ke depan adalah sedang membuat rancangan untuk bagaimana pemuda itu bisa tertarik ke bidang pertanian dengan akan dilakukan pelatihan-pelatihan agar bisa mendampingi dengan tujuan untuk kemandirian pangan. Pak Daman. Ya, jadi ini sekarang juga kami sedang membina peternak sapi potong. Sapi potong. Tidak hanya bidang pertanian, kami juga bergerak di bidang peternakan juga. Sapi potong ya? Ya, yang ada khususnya ada di Malang Selatan ini. Itu di bidang apanya, Pak? Jadi kita menyiapkan, kita bekerja sama untuk menyiapkan pakannya. Mereka peternak itu yang budidayanya. Kemudian kami masih ini mau mengelengkan, mereka kan salah satu keluhannya adalah untuk pasar. Maka ini akan kita cari solusi bagaimana sapi potong yang ada di peternak-peternak itu nanti akan bisa kita bantu untuk pemasarannya. Oke, berarti ini memang yang dilakukan oleh Pak Daman ini adalah pertanian dalam skop besar. Jadi tidak hanya tanaman, tapi juga menyentuh di perikanan dan di peternakan. Yang memang itu payung besar adalah pertanian. Sehingga nanti bagaimana bisa dibuat satu model zero waste tadi tanpa sisa. Bahkan ini kami lagi merancang, insya Allah mohon doa restunya. Jadi dalam antisipasi kebutuhan global, kami insya Allah mau mengembangkan juga pertanian yang smart home, smart village, smart province itu ada di Sulawesi Barat. Kami sudah berkomunikasi dengan sekdanya provinsi, bahkan 3-4 hari yang lalu kami diskusi menggunakan Zoom ini dengan Ketua Senat Universitas Hasanuddin, kemudian ada Rektor Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Sulbar, kemudian Sekda Sulbar, kemudian juga tim untuk yang akan merancang bagaimana kekayaan kita itu menjadi sumber dana. Jadi tidak hanya berasal dari bank saja, tapi ini bisa kita jual. Misalkan begini, kita punya di tambang itu punya nikel. Bagaimana nikel yang ada di tanah itu masih ada di bumi kita itu bisa diuangkan menjadi modal kita.
Sehingga penyertaan itulah nanti yang akan kita kembangkan di sana. Gitu ya. Yeah. Karena kita kalau melihat dari skup nasional memang untuk Sulawesi Selatan ini juga Ini Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Iya. Ini adalah suatu provinsi mungkin terbaru gitu. Masih 15 tahun. Iya. Ini kami sedang kondisi Covid ini yang kita siapkan adalah bagaimana setelah nanti kita bisa berinteraksi secara luas, kita langsung bisa action. Berarti itu nanti juga dalam bidang smart-nya itu tadi dari home, village, kemudian provinsi, kemudian nasional, itu nanti juga komoditasnya apa Pak? Apa horti, apa pangan, apa tanaman kebun? Mungkin horti. Jadi ya? Prinsip kami adalah kita menggali potensi lokal yang ada. Tidak ada spesifikasi ya. Iya. Jadi sambil contoh di Sulawesi Barat itu di sana adalah banyak perkebunan sawit, banyak perkebunan kopra, kemudian banyak perkebunan kakao. Maka limbah sawit, limbah kopra, limbah kakao ini nanti akan kita mengolah menjadi nutrisi atau menjadi sumber makanannya peternakan. Sehingga nanti kita akan membangun di sana peternakan yang bahan pakannya adalah limbah-limbah pertanian yang ada di lokal. Oh, gitu. Jadi betul-betul in situ tadi yang dikembangkan ya. Kita kembangkan di sana. In situ itu adalah sebuah konsep pengembangan pertanian dengan memanfaatkan hal-hal yang ada di lingkungan situ. Ya. Jadi, apa yang ada di situ itu yang dikembangkan, dan ini yang dilakukan oleh Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dalam pengembangan smart home ya, smart province. Smart ini kemudian mendukung kebutuhan pangan nasional, ya Pak. Iya. Lebih jauh Pak Daman, kalau kita bicara tentang ini kan sebenarnya yang dilakukan Pak Daman ini adalah penerjemahan ayat-ayat yang tersirat ya. Jadi kita memanfaatkan dari ayat-ayat Al-Qur'an tadi itu yang ayat tersurat, kemudian yang tersirat itu juga ini adalah merupakan pengejahwantahan, merupakan aplikasi apa-apa juga yang sudah tersurat di dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Karena kalau kita bicara ayat-ayat tersirat itu banyak juga di situ yang bicara tentang hal-hal pertanian. Iya. Sehingga kalau kita konsepnya kalau kita menurut di dalam Al-Qur'an kan, Dhaharul fasada fil bari wabah bima kasabat aidinas. Bahwa telah nyata kerusakan di bumi kita, di laut kita adalah karena ulah tangan manusia. Apa yang dilakukan? Kalau kita lihat sekarang, misalkan kita berbicara di skup pertanian, ya kan? Nah, pertanian itu, kalau kita berbicara Al-Quran, bahwa sebenarnya pertanian adalah sesuatu yang sangat mulia. Tetapi pertanian yang ada di Indonesia khususnya adalah pertanian yang sebenarnya bukan pertanian yang rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena itu sudah tangan-tangan manusia yang menyentuh, kemudian dengan kepentingan tertentu akan diolah menjadi sesuatu yang seolah-olah itu menjadi kebutuhan. Kalau kita berbicara bidang di pertanian, ya kan, pestisida itu adalah racun. Tapi begitu pandainya mereka mengatakan, menerjemahkan bahwa pestisida itu adalah obat. Wah, bahasanya memang obat ya. Kan obat kan? Iya. Obat-obatan. Bukan obat-obatan itu, racun-racunan. Sebenarnya racun. Nah, sekarang bagaimana kita itu menerjemahkan itu pada hal yang sebenarnya. Kalau kita memberikan informasi kepada petani, Pak itu racun, berbeda Pak itu obat. Cara psikologis berbeda. Iya, kalau berbicara obat selalu penyembuh. Padahal itu racun adalah pembunuh. Nah, kita sebenarnya kan di alam ini sudah disiapkan oleh Allah. Banyak produk-produk turunan yang ada di tanaman itu yang bisa dimanfaatkan untuk menghalau hama dan penyakit. Salah satu contoh yang sederhana saja. Ini kami lagi mengembangkan pestisida organik berbasis asap cair.
Ada ya Pak yang terbaru ya berarti itu ya Pak ya. Ya sebenarnya ini konsep lama. Pengasapan itu. Ya. Bagaimana itu dilakukan? Sangat mudah. Kami telah mempunyai satu alat. Itu harganya alat itu hanya 5 juta rupiah. Dari distributornya ya. 5 juta itu kemudian bahan baku yang bisa digunakan itu adalah salah satunya adalah tempurung kelapa. Oh, batok. Ya. Jadi tempurung kelapa itu dimasukkan di dalam alat, kemudian itu dibakar, maka uapnya akan menghasilkan cairan. Kalau destilasi, maka nah, itulah yang namanya asap cair. Itu adalah pestisida organik. Dalam grade 3. Nah, asap cair ini nanti bisa didestilasi lagi menjadi grade 2. Itu bisa menjadi bahan pengawet. Destilasi lagi lebih lagi menjadi bahan untuk pengawet makanan. Jadi itu aman. Jadi misalkan nanti katakanlah ikan. Ya ikan itu disemprot pakai itu sudah aman. Dikonsumsi tidak masalah, tapi hama tidak mau menyerang ke sana. Tetapi kalau sekarang ini, ya kan, iya kalau sekarang ini kan semuanya banyak racun. Tetapi orang mengatakan ini racunnya adalah obat. Kalau ada hama di cabai maka diobati ini, coba diracun itu. Secara tidak sadar, ya kan. Orang yang makan cabenya itu dia kena racun juga. Karena itu adalah residu pestisida. Itulah yang dikatakan bahwa kita sulit sekarang untuk mencari makanan yang halalan thayyiban. Dan ini yang akan dikembangkan oleh Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Ya, jadi Fakultas Pertanian memiliki program studi agroekoteknologi, ekologikalnya. Jadi bagaimana kita bertani yang ramah lingkungan. Kalau sudah misalkan nanti dengan menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan, tidak ada jalan lain kecuali barulah. Jadi penggunaan pestisida kimiawi itu adalah jalan pamungkas, kalau yang lain-lain ya? Tidak. Iya. Tapi kalau sekarang kan enggak, itu pertama. Kenapa seperti itu? Ya kita pahami bahwa perusahaan itu begitu getolnya untuk mempromosikan kepada petani. Iya, betul. Sementara pemerintah keterbatasan penyuluhnya, maka intensitas penyuluh perusahaan itu jauh lebih tinggi daripada penyuluh pertanian yang punya pemerintah. Sehingga petani itu konsultasinya bukan kepada penyuluh, tapi pada penjual obat. Racun itu gitu loh. Betul. Yang dikatakan penjual obat berarti penjual racun. Penjual racun sebenarnya. Ini pencerahan sekali kita ya. Memang kalau kita bicara tentang ayat-ayat kauliyah dan kauniyah, untuk kita bisa bagaimana menerjemahkan ayat-ayat kauniyah, itu memang kita butuh ilmu. Ya. Ilmu di dalam bidangnya masing-masing. Ya, bidang kesehatan ya dokter, bidang pertanian ini di hadapan kita ini ada Bapak Daman Hurib, itu yang betul-betul memahami sebenarnya bagaimana dalam bidang pertanian itu selain aman juga harus halal thayyiban dan bersifat tidak merusak. Iya. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara pertanian sehat, itu adalah pertanian yang tidak banyak mengikut sertakan bahan-bahan kimiawi yang seperti itu. Jadi kalau kita tadi saya sampaikan tadi, kami akan menyiapkan media tanam yang itu sifatnya adalah ramah lingkungan. Nah, otomatis media tanam yang kami siapkan adalah media tanam yang sehat. Kalau media tanamnya kami siapkan adalah tanam yang sehat, maka insya Allah tanaman yang tumbuh juga sehat. Tidak mudah terserang penyakit, sehingga itu nanti penggunaannya atau kebutuhannya untuk pemeliharaan juga akan lebih gampang. Berarti kita betul-betul memulai dari rumahnya dulu ya. Media tanam itu adalah rumah untuk hidupnya tanaman. Rumahnya harus sehat dulu, harus baik dulu,
Sehingga insya Allah tanaman yang tumbuh di situ nanti juga Ya, akan jadi sekarang yang kita kembangkan aman. itu kita memang mencoba bersahabat dengan alam, ya kan? Back to nature. Kami punya peternak di sana. Jadi ada peternak, contohnya ada peternak kelinci yang ada di Batu. Mereka kan bingung juga masalah limbahnya. Iya, urinnya kan juga bisa Iya, maka kemudian saya fasilitasi, tolong Bapak urinnya dikumpulkan. Nanti saya ganti, tak ganti ongkos mengumpulkan. Nah, urin itu kemudian kita proses menjadi pupuk hayati. Pupuk hayati ini bisa disertakan dengan media tanam ini untuk pemupukan mereka yang sehat. Limbah itu yang kita bisa manfaatkan, gitu loh. Jadi mereka senang, artinya mereka kita fasilitasi. Kalau dulu buang urin juga bingung, sekarang urinnya diwadahi, kemudian kita ambil, mereka kita kasih ongkos untuk mengumpulkan. Nah, itu sudah menjadi pendapatan secara tidak dapat pendapatan di luar itu. Gitu. Jadi tambahan pendapatan untuk mereka juga ada. Kalau kita bicara lebih jauh tentang ketersediaan pangan, Pak, salah satunya juga penyediaan bibit yang baik ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang rekayasa genetika? Jadi sebenarnya rekayasa genetika itu kan, jadi pemuliaan itu kan ada dua jalur, yaitu pemuliaan konvensional dengan pemuliaan yang bioteknologi. Nah, bioteknologi ini adalah proses untuk mempercepat rekayasa genetik. Sebenarnya pemulihan itu ya rekayasa genetik. Tetapi sifatnya adalah masih tradisional, perlu waktu yang lama. Nah, untuk bioteknologi itu adalah cara cepat. Karena kalau pemuliaan itu kan bagaimana saya mengambil sifat ini dimasukkan ke sifat tanaman baru. Tetapi cara memanfaatkannya ya semua yang ada dimasukkan, diseleksi. Tapi bioteknologi bisa sifat ini saja yang diambil, kemudian dimasukkan kepada tanaman yang baru untuk bisa Nah, inilah sebenarnya terjadi. Cuman permasalahannya terkadang efek yang bisa muncul adalah bukan ininya. Tapi dengan rekayasa genetik ini bisa saja satu hal yang tidak diambil tadi kemudian dibuang sembarangan, itulah justru menjadi sumber petaka. Situ ya. Iya, jadi contohnya begini. Kalau kita mengambil satu sifat tanaman, kemudian ini kita potong, limbahnya ini tidak masuk di dalam kegiatan kita, akan terbuang. Tapi tidak dibuang, tidak diamankan, ya. Tetapi limbah inilah nanti yang akan memberikan efek dampak negatif terhadap lingkungan. Karena ini bisa membahayakan kalau sudah apalagi mikroorganisme yang susah terdeteksi ya, kalau dia terbuang di ini. Itu ya. Jadi pada prinsipnya itu rekayasa genetika itu juga bagus, tapi memang kita harus lebih hati-hati di situ. Hati-hati. Dan juga dalam pilihan-pilihan apa yang akan dimunculkan itu ya, yang sementara ini kan banyak terjadi pro dan kontra. Makanya di dalam ilmu itu ada etika ilmu. Etika ilmu itu yang bisa membatasi adalah agama. Peran agama di sini penting. Iya. Karena kita bisa sekarang ini dengan rekayasa teknologi itu kita bisa seolah-olah bisa berbuat apa saja. Tetapi dengan kaidah agama lah nanti yang akan bisa membatasi. Kita bisa mengambil gen babi masuk ke tanaman itu bisa. Tinggal kajiannya bagaimana dari kajian agama. Itulah yang harus kita batasi. Maka ada namanya etika profesi, etika ilmu itu. Baik Pak Daman, ini ada satu pertanyaan ini dari pemirsa. Pak Daman, tadi kan juga kita sudah bicara bahwa pertanian kita pertanian besar ya. Ada peternakan, ada perikanan. Ini ada pertanyaan, kalau misalnya musim kemarau itu sapi itu yang bagus dikasih pakan apa dan bagaimana pengadaannya? Karena kan untuk di Kabupaten Malang Selatan itu kan kering sekali. Kalau sudah
musim kemarau ini sudah masuk kurang hujan begini, sebentar lagi sudah nggak ada rumputnya. Iya, gitu. Jadi sebenarnya teknologi pakan itu kan bisa kita lakukan secara sederhana. Okay. Jadi kita bisa membuat namanya silase. Jadi silase itu adalah memanfaatkan rumput sumber yang ada pada saat itu melimpah. Jadi kalau contohnya, nah silase ini bisa kita simpan. Jadi prosesnya sederhana. Jadi misalkan rumput, ya kemudian kita cacah, kemudian kita fermentasi, maka itu bisa kita kemas, kita secara anaerob, jadi kita tutup rapat. Maka itu bisa meningkatkan nutrisinya dan bisa disimpan sampai 3 bulan. Oh gitu ya. Ya. Berarti kita pada saat banyak rumput melimpah, kita cari rumput sebanyak-banyaknya, kemudian kita tutup. Iya, gitu. kita ada teknologi yang tidak sulit itu. Teknologi kita aplikasikan. Jika pada saat tidak ada pakan, maka itu bisa kita ambil. Bahkan kalau teknologi yang lebih dikeringkan lagi, itu tidak hanya 3 bulan. Lebih panjang lagi. Iya, kalau di luar negeri itu kan. Kalau sudah musim dingin kan mereka nah mereka sudah tidak ada rumput itu loh. Bisa teknologi itu bisa. Nah, nanti kita siap, artinya kita ada fakultas peternakan, ada fakultas perikanan, ada bidang pertanian secara luas, maka kita siap untuk membantu masyarakat. Nanti akan bisa kita datangkan tim dari teman-teman peternakan yang ahlinya. Oh iya. Berarti nanti mungkin dari warga Nadiyin, mungkin dari pondok-pondok pesantren, mungkin ya nanti kalau ada yang menginginkan pelatihan itu bisa menghubungi fakultas. Iya, jadi perlu kita siapkan, perlu kita informasikan bahwa kita punya namanya forum ngaji tani, ya kan? Itu siapapun dari khususnya warga Nadiyin yang membutuhkan itu, kita bisa memfasilitasi. Apalagi nanti kita sudah punya basis pesantren. Pesantren mana yang kepingin pelatihan apa, kita siap. Siap, ya. Ya, kebetulan. Alhamdulillah ini. Ya, jadi Rektor Brawijaya, Prof. Nufil, kebetulan punya program namanya pemberdayaan ekonomi pesantren. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya salah satu yang diamanai beliau untuk mendampingi itu. Kenapa? Kemudian ada ngaji tani di Kenggong, ada kita pendampingan jamur di Tolabi di Buring, ada di Ngegong Blitar, ada di sini. Ya sepanjang pesantren itu membutuhkan, insya Allah kami akan datang. Tidak usah memikirkan bagaimana transportasinya, itu adalah sudah urusan kami bisa mempersiapkan semuanya. Karena ini kan di beberapa wilayah di Kabupaten Malang, di beberapa pondok pesantren kan juga ada yang punya aktivitas bidang pertanian. Misalnya di pondoknya Gus Dur ini ada pengembangan lele seperti itu. Ibu Hari juga masih bingung bagaimana, kemana gitu. Silakan nanti ya. Jadi tahun yang lalu produk pesantren Al-Huda yang ada di Wajak, Gus Tajul, saya juga ke sana untuk pendampingan. Jadi kami sangat welcome, artinya karena pesantren merupakan salah satu aset nasional yang itu menjadi sumber SDM yang banyak. Insya Allah kita siap untuk melatih. Di situ semua sebenarnya juga kaum milenial yang perlu juga dikenalkan. Di bidang pertanian. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Daman dari pemirsa. Kira-kira gerakan sosial di bidang pertanian itu bisa nggak dilakukan? Jadi secara bersama-sama gitu melakukan aktivitas di bidang pertanian. Gitu. Saya kira sangat mudah itu. Sangat mudah. Iya. Karena memang dasarnya kalau petani itu ya hubungan sosial dengan masyarakat yang lain. Makanya saya katakan tadi kalau saya berbicara smart home. Bagaimana masing-masing rumah tangga nanti kita inisiasi pertaniannya dengan
ujung tombaknya para pemuda, para santri, maka itu akan cepat untuk mentransfer teknologi itu gampang. Kalau saya katakan menghadapi orang-orang sepuh-sepuh, mungkin perlu waktu. Tapi kalau nanti kita mendatangkan para pemuda Islam, para santri muda, kemudian kita latih dia menjadi seorang yang betul-betul punya kompetensi di situ, kemudian mereka akan terjun ke masyarakat untuk mendampingi, dan kita sebagai pembinanya itu akan bisa cepat. Alhamdulillah. Ya, jadi ini sebuah berkah sekali bagi kita ya, yang bergerak di bidang pertanian, ada terutama di wilayah kita yang paling dekat di Kabupaten Malang ini kan memang banyak pondok pesantren. Alhamdulillah kalau Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya terbuka untuk hal ini. Siap, insya Allah siap. Iya. Demikian Pak Daman, tidak terasa pemirsa kita sudah melaju dalam waktu yang ini ternyata juga tidak terasa sekali gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari pemirsa, monggo silahkan, kami menyapa Anda semua dimanapun Anda berada, silahkan. Ini mungkin kelanjutan dari tadi yang Pak Daman selaku dekan kan sudah menyampaikan bahwa welcome untuk mendampingi masyarakat. Ini ada pertanyaan lagi dari Fanpik, ini rupanya Hayung bersambut Pak. Warga senang sekali dengan adanya talkshow hari ini dan berharap sekali limpahan ilmu dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kemudian teknisnya bagaimana Pak? Nanti apa kami datang ke sini atau nanti juga saya kebetulan juga di Lakposdam Kabupaten akan siap membantu Pak menjembatani kalaupun ada masyarakat yang ingin mendapatkan pelatihan dari Fakultas Pertanian. Jadi sebenarnya kalau mekanisme pelatihan itu fleksibel saja. Oh gitu. Kalau mereka katakanlah masyarakat ke sini, itu lebih efisien mana kalau kita yang datang. Kalau dirasa yang lebih efisien kita yang datang, kita datang. Gunakan kantor-kantornya NU yang ada di MWC, kemudian di cabang, sarana untuk menyatukan umat. Nanti saya datang ke sana. Oh, gitu ya. Berarti bisa nanti di siap. Jadi mekan MWC mana saja yang di situ nanti. Jadi tapi harapan kami adalah pesertanya yang cukup gitu loh. Artinya supaya kami tidak sia-sia. Misal angkatan ini topiknya ini, nanti di MWC A, nanti di MWC B, kan akan ada silaturahmi antar pemuda yang ada di Nadiyin, kemudian mereka saling ya kan, nanti di situ ada potensi apa, nah yang ada potensinya ayo kita datangi, kita kembangkan, kita bina, kita latih. Karena nanti juga harapannya lebih jauh kan itu bisa menambah selain keterampilan ya juga menambah income ya Pak. Oh iya. Di situ ada ini karena kemarin juga saya sudah banyak bincang-bincang dengan Pak Daman Buri, sebenarnya banyak potensi yang saat ini beberapa pihak itu minta Bapak Daman untuk bisa memasok ya Pak ya. Oh iya. Tapi hanya memang ini kalau itu bisa dipadukan dan kebetulan mungkin di daerah itu ada, tentunya selain keterampilan skill kan bisa menambah income. Jadi ini contoh sederhananya saja. Fakultas Pertanian kita punya depo, nama depo pertanian, depo agripreneur. Itu adalah ada di kampus ini. Kita jual beras macam-macam, kemudian termasuk sayur organik, ada buah-buahan, semua dari masyarakat itu, tapi kita punya aturan. Artinya yang boleh masuk adalah beras yang demikian. Yang artinya yang sehat-sehat. Ya kan? Loh itu kita masih kekurangan bahan. Ya kan? Peluang ya Pak. Peluang itu bisa digunakan. Kemudian yang kedua, kita di sini banyak rumah sakit. Rumah sakit itu pasti minta adalah tanaman yang sehat. Tanaman yang artinya yang sehat dalam kapasitas yang bebas residu pestisida kimiawi, nah itu adalah potensi, ya kan? Hotel,
hotel-hotel itu. Mereka semuanya itu tidak berbicara masalah harga. Mereka berbicaranya adalah kualitas. Kualitas, ya. Iya. Orang sekarang kalau sudah ekonominya mapan, maka saya tidak berbicara aku beli mahal, enggak. Saya beli yang sehat. Sehat. Jadi karena sehat itu lebih mahal daripada barangnya. Betul. Price sudah tidak menjadi masalah. Price bukan menjadi masalah, tapi bagaimana itu sehat itu yang menjadi sehat yang utama. Iya. Ya. Jadi nanti pertanian kita ini betul-betul bisa menjadi rahmat bagi banyak orang dengan kita melakukan pertanian dengan yang aman dan sehat. Iya, saya kira gitu. Tidak banyak racunnya itu. Jadi saya kira para pemirsa yang budiman yang ada di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang, ini kan acaranya PCNO Malang, maka kami siap membantu, kami siap membina, kami siap mendampingi pertanian yang ada di khususnya di Kabupaten kapanpun dan dimanapun. Ya kan? Nanti silakan bagi yang ingin konsultasi secara personal bisa datang ke kampus, bisa komunikasi melalui WA, silakan saja. Itu teknologi. Jadi jangan berbicara itu etika benda. Ini teknologi harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya kan? Bisa melalui WA, bisa melalui internet, bisa melalui tatap muka, monggo silakan saja. Kita terbuka insya Allah, karena kami berkomitmen bagaimana ilmu yang ada di kampus bisa kita tularkan kepada masyarakat. Jadi tidak usah membeli ilmu, tapi bagaimana kita bisa sedekah ilmu. Alhamdulillah. Demikian pemirsa bincang-bincang ngaji pertanian pagi hari ini kita dengan Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Untuk selanjutnya kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa dari Pak Daman. Semoga rencana-rencana baiknya tadi itu betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi bagian ilmu amaliyah bagi Fakultas Pertanian dan dosen-dosen, khususnya kepada beliau Bapak Dr. Daman Huri. Semoga menjadi amal jariah yang melimpah sampai di kehidupan di alam sana nanti. Untuk selanjutnya kepada Bapak Daman kami mohon doa berkah, dan selanjutnya nanti ada cindera mata yang kebetulan ini pagi hari ini juga hadir Ketua Lakpesdam NU Kabupaten Malang Bapak Dr. Abdul Malik Karim Amrullah. Untuk selanjutnya monggo Pak Daman memberikan doa bagi kita semua. Ala diniyah sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana bi sul khatarbana filana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Marilah pertemuan kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.